Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Silva Aulia Sintara dari kelas 1A dengan NIM 22010300001 Program Studi Ilmu Komunikasi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pengaruh YouTube di Smartphone terhadap Perkembangan Komunikasi Interpersonal Anak. Bentuk teknologi komunikasi dan informasi yang mudah ditemui saat ini adalah smartphone. Rata-rata masyarakat Indonesia kini sudah memiliki smartphone atau yang biasa dikenal dengan nama handphone. Smartphone juga merupakan telepon genggam dengan sistem operasi yang disediakan untuk berbagai kalangan, baik dari kalangan anak-anak, kalangan dewasa, serta kalangan lansia, di mana kini pengguna smartphone bisa mengubah dan mengatur aplikasi apa saja yang diinginkan di smartphone-nya. Rata-rata pengguna smartphone menggunakan smartphone-nya untuk bermedia sosial, di mana dalam bermedia sosial kita bisa mendapatkan informasi apa saja yang kita inginkan. Media sosial yang paling banyak digunakan pada smartphone yaitu YouTube, karena dari YouTube kita bisa mendapatkan apa saja yang kita butuhkan pada saat itu. Seperti ketika kita membutuhkan berita, kita bisa mencarinya di YouTube, atau ketika kita ingin menonton komedi, menonton film, serta mencari tutorial-tutorial, kita bisa membuka YouTube dan mendapatkan semua informasinya melalui YouTube tersebut. Saat ini, anak-anak dapat dengan mudah mengakses media hiburan melalui YouTube. Anak-anak dapat dengan mudah menonton apa saja yang mereka inginkan di YouTube tersebut. Selain film anak-anak yang mereka tonton, mereka juga bisa menonton konten-konten yang dibuat oleh pengguna YouTube tersebut. Masa anak-anak adalah masa yang paling penting bagi perkembangan hidup pada manusia. Anak-anak juga selalu meniru apa yang terjadi di sekitarnya dan yang mereka lihat. Ini bisa mendorong anak-anak melakukan hal yang positif atau hal yang negatif tergantung apa yang mereka lihat di sekitarnya. Pada dasarnya, anak-anak memang sangat sekali membutuhkan hiburan dalam perkembangannya. Akan tetapi, kesenangan yang berlebihan dapat menyebabkan pemaparan pada program ceritanya. Terutama ketika anak menonton konten yang tidak sesuai dengan umurnya, anak akan mendapatkan efek negatif yang dapat mempengaruhi sikap, perilaku, cara berpikirnya, cara berbicara, dan anak-anak lebih pasif pada aktivitas fisiknya. Memperkenalkan smartphone pada anak usia dini memiliki banyak dampak bagi masa depannya, terutama perkembangan hubungan interpersonal anak. Anak usia dini biasanya sangat senang sekali bermain di luar rumah bersama teman-temannya. Akan tetapi, akibat smartphone, anak menjadi malas bermain di luar rumah dan memilih berdiam di rumah saja. Efek negatif tersebut akan membuat hubungan interaksi anak dan teman-temannya menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, jangan sampai gangguan jejaring sosial merugikan anak, apalagi jika program atau kontennya tidak mendidik bagi anak, karena ini sangat mempengaruhi perkembangan anak. Dampak negatif smartphone juga terkait dengan ancaman siberisme. Di antara anak-anak usia 10 hingga 17 tahun di beberapa kota di Indonesia, 55% anak pernah melihat gambar kekerasan serta pornografi. 35% anak dilaporkan pernah didekati oleh orang asing, dan 28% anak mengalami penipuan. Tentunya, ini belum termasuk kasus penculikan atau perdagangan manusia, serta bullying dan pornografi yang terjadi saat anak menggunakan internet. Akan tetapi, di antara dampak negatif tersebut juga mengandung dampak positif yang dapat terjadi ketika anak beralih pada YouTube. Pada anak usia dini, ketika seseorang anak menjadikan apa yang ia tonton dalam kesehariannya sebagai suatu yang positif. Misalnya, ketika anak menonton film serial Upin Ipin, ia akan menonton dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam adegan film Upin Ipin tersebut banyak sekali mengandung adegan-adegan yang sangat bermanfaat untuk diterapkan pada anak dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini dapat memberikan efek positif bagi perkembangan kemampuan komunikasi anak di lingkungannya, dan kemudian ilmu tersebut dapat dibagikan kepada teman-temannya. Selain itu, efek positif yang telah dicapai seperti merangsang indera penglihatan dan indera pendengaran,
Selain itu, smartphone juga dapat memfasilitasi kemampuan komunikasi bahasa anak. Saat ini, jumlah aplikasi yang digunakan di smartphone sangat meningkat dan berbanding lurus dengan ilmu pengetahuan. Tidak hanya orang dewasa, taman kanak-kanak kini sudah menggunakan smartphone setiap harinya untuk mencari hiburan melalui aplikasi YouTube. Sebenarnya, ada banyak sekali efek pengaruh dari YouTube, yaitu seperti efek psikologis. Anak-anak lebih sibuk main dengan gadget atau smartphone-nya dibanding berkomunikasi dengan keluarganya. Mereka malas melakukan hal-hal lain. Mereka gagal di sekolah, kesehatan mental terganggu, mereka sulit berkonsentrasi, atau bahkan kena masalah moral. Oleh karena itu, orang tua harus memperhatikan penggunaan jejaring sosial pada anak. Peran orang tua sangat penting dalam mengontrol tayangan YouTube yang ditonton anaknya, dan sebaiknya orang tua harus mendampingi anak ketika anak menonton. Orang tua harus meningkatkan pengawasan terhadap anaknya. Tidak hanya peran memimpin, tetapi juga peran pengasuhan. Selain itu, orang tua juga harus memperluas literasi medianya untuk mengikuti perkembangan teknologi dan membatasi aktivitasnya untuk digunakan oleh anak-anak. Hal ini sangat diperlukan karena sekaligus dapat menciptakan cara berkomunikasi dengan anak dan mengurangi dampak negatif pada tontonan YouTube anak. Orang tua harus membimbing dan melindungi anak dari efek-efek yang akan datang ketika anak sudah dewasa nanti. Jangan sampai hal yang seharusnya hanya sebatas hiburan bisa merugikan dan berdampak buruk pada anak. YouTube memang sangat bermanfaat, akan tetapi juga bisa berbahaya jika tontonannya tidak dikontrol dan tidak diawasi oleh orang tua. Baiklah, selesai sudah pemaparan materi dari saya. Semoga materi dalam video ini bisa bermanfaat, terutama bagi diri saya sendiri dan bagi penontonnya. Bila ada kesalahan kata, tolong dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.